Betul, itu yang benar. teman-teman. Yang pasti sih kalau saya juga menilai, mohon maaf ya teman-teman ya, ini masalah kecemburuan itu sudah pasti, kecemburuan sosial. Di satu sisi dia merasa hebat, saya juga bisa, tapi kenapa dia lebih terkenal? Bisa jadi seperti itu, ya kan? Itu kan bisa kita lihat Hmm, seperti itu. Loh, saya juga nggak kalah, tapi kenapa bisa dia seperti ini? Terus kedua lagi, dilihat mungkin kan, ya namanya orang kan rezeki dan berkat orang itu kan berbeda-beda. Ya dia tergiur dengan bisa seperti itu, tapi dia nggak mampu. Terakhir apa? Biar ya begitulah menjatuhkan nama baik supaya orang beralih ke dia, nggak taunya salah kaprah. Bukannya orang malah tertarik dengan cara dia, malah orang jadi makin benci sama dia kan gitu. Ya betul. itulah. Ya itulah. Jadi ya kayak contoh Edis ya. Ya saya pribadi jujur ya saya berbicara logika aja. Dia sampai mengorbankan dirinya dari Indonesia dengan segala macam pengorbanan, ya wajar aja dia seperti itu. Artinya ya lumrah namanya tinggal di Amerika nggak gampang bos. Dan itu harus kita support kan gitu. Itu kalau secara logika saya ya. Menurut saya ya sah-sah aja. Ya, Dia mengumpulkan donasi seperti itu, ya wajar. Namanya dia udah sampai mengorbankan segalanya. Iya kan? Meninggalkan Indonesia itu sampai demi berapa jet sampai dikejar-kejar gitu ya itu nggak gampang itu. Kalau misalnya coba misalnya kita dihadapkan ke kita dengan kejadian seperti itu, apakah kita mampu? Iya kan? Menurut saya bahkan kurang itu yang didapatnya itu menurut saya ya kalau saya pribadi ya udah sampai segitu pengorbanannya gitu. Tapi banyak orang yang cemburu, yang begini begono semua terakhir saling menjelekkan menjatuhkan ya karena itu dia motivasinya berapologet itu udah tulus semua jadi bikin donasi ya kalau saya pribadi sih donasi-donasi atas nama pribadi itu nggak setuju sih mungkin kalau atas nama udah ada yayasan atau nama ya ada labelnya lah gitu mungkin ya itu bisa lebih dipertanggungjawabkan seperti itu ya tapi kalau sekedar kayak si Edis lewat gift seperti itu dia apa ya sah-sah aja wajar-wajar aja siapa yang tergerak hatinya merasa tersirami rohaninya lewat dia berapologetika ya nggak ada orang yang bisa melarang orang kan untuk mengucapkan terima kasih mungkin dia suka senang gitu. Ya, jangan sampai dibenci seperti itu. ya kalau menurut saya ya, kita juga jangan munafik. Hal-hal seperti itu memang secara manusiawi wajib terlintasi di pikiran kita. Ya mungkin kita, contoh nih kayak saya nggak mengatakan saya itu nggak iri sama dia. Saya iri sama dia. Saya juga pengen kayak dia. Nah, cuman ya mungkin ada orang-orang tertentu yang pengen menonjol, maksudnya pengen diketahui juga dia bisa gitu kan. Jadi statement orang itu mungkin beda-beda. Makanya ya wajar aja sih menurutku ya. Cuman yang saya harapkan ya, karena saya juga sudah lihatnya kekacauan ini berpengaruh besar loh, terutama bagi orang-orang awam saya lihat ya. Apalagi ditambah tekanan dari saudara kita muslim yang saling mengadu domba. Dampaknya itu orang-orang awam yang nggak mengerti. Makanya saya sering tiap masuk koma kalau bisa ngobrol, udahlah, hentikan perdebatan. Tuh juga kita sama-sama fokus satu tujuan, ya kan, yaitu memberitakan Injil. Kalian nggak pernah pikirin loh. Kalau saya melihatnya begini sih teman-teman. Bang Edi sini memang ada panggilan. Ya, pertama dia seperti saya. Kita di Indonesia itu bukan orang yang nggak ada kerjaan atau pengangguran. Ya, tapi kita mengambil satu langkah untuk memberikan hidup kita bagi melayani Tuhan di bidang apologet ini dan berani meninggalkan Indonesia, meninggalkan segala-galanya keluarga dia masih ada yang ketinggalan, keluarga saya ketinggalan juga di Indonesia. Saya meninggalkan karir saya, properti saya, aset saya, uang saya belum saya tarik dari Indonesia ke sini. Saya hanya bawa sedikit aja. Ya. Kita meninggalkan segala, artinya saya melihat di dalam hidup dia memang ada panggilan.
Dan pengorbanan keluarganya itu nggak gampang loh teman-teman. Pasangan hidup kita belum tentu loh mau ikut kita, betul nggak? Betul, betul, betul. Istrinya tuh punya perusahaan teman-teman, punya usaha. Gak gampang untuk meninggalkan segala, ngikutin Bang Edis yang di sini kita nggak jelas ngapain. Bayangin kalau kita belum punya rumah, belum punya tempat tinggal, bisa nggak kita berapologet dengan tenang? Nggak bisa. Kayak saya mesti kerja terus. Jadi saya melihat ada panggilan dan itu nggak gampang teman-teman, meninggalkan segala-galanya. Teman-teman yang berapologet di TikTok di Indonesia semuanya belum tentu mampu melakukan seperti yang kita lakukan. Memberikan hidup kita sepenuhnya bagi apologetika, bagi pekerjaan ini, bagi pelayanan ini yang memang panggilan, dan saya melihat panggilan itu ada di dalam diri Bang Edis. Oh teman-teman nanya, saya nggak tahu what is your motivation kan gitu, visinya apa, tapi dia visinya jelas. Saya punya visi jelas. Gak semua teman-teman yang berapologetika itu berani memberikan segala-galanya, berani meninggalkan segala-galanya seperti yang kita lakukan. Ya, itu yang saya lihat teman-teman. Iya betul itu Bu Sofi. Cuma kayak seperti yang dibilang saudara Biji tadi, ya menurut saya betul kecemburuan itu namanya manusiawi. Itu betul, tapi ya kecemburuan itu kan pastinya menimbulkan rasa persaingan kan gitu, tapi bersaing secara sehat lah. Ya, jangan saling menjatuhkan, mencemooh seperti itu sampai mencari penyakit yang enggak gitu loh, sampai mengumbar-umbar aib segala macam gitu. Ya menurut saya itu udah nggak benar gitu. Ya kan yang terjadi kan hal seperti itu. Bahkan mengarang-arang cerita sampai sok tahu gitu, padahal ketemu Edis pun belum pernah, nggak tahu dapurnya Edis seperti apa, udah berani langsung membuat dalil begini. Aduh, parah lah. Kan bikin malu itu, seperti itu. Ya harusnya kan begini kemarin, no. Ketika mungkin menurut kita semua kan agak melenceng ya. Menurut kita nih ya, misalnya kita lihat narasi Bang Edis agak melenceng gitu kan. Kan sebenarnya nggak harus di sosmed untuk saling menjatuhkan gitu kan. Bisa misalnya entah via grup itu kan, di telepon, ini Bang Edis gimana nih, apa maksudnya ini kan gitu. Kok agak berbeda kan gitu sebenarnya. Kan bisa di luar, maksudnya di belakang layar lah bisa dibilang. Kan bisa Harusnya digabung begitu, semua. yang langkah yang bijaksana. Betul. Maunya Itulah yang begitu. tindakan yang bijaksana. Jadi nanti Ya, bisa masalahnya, iya. Masalahnya motivasinya udah beda, saudaraku. Kenapa? Ya motivasinya mau menjatuhkan supaya itu dia makanya. Edis hancur, dia yang naik gitu. Jadi pengen dia seperti Edis gitu. Ya kan jelek kan? Dia merasa kemampuan dia juga Ya, nggak jauh beda saya dari pun saya. ketika ada narasi Bang Edis yang melenceng, contohnya masalah poligami dan sebagainya, saya bilang kamu harus klarifikasi nih. Dan dia klarifikasi itu, dia jelaskan. Ya, jadi kita harus menegur dengan baik teman-teman, dengan kasih. Kalau itu motivasi Anda. Tapi kalau motivasinya lain ya gue nggak ngerti lagi, gitu loh. Kalau saya pribadi, saya nggak munafik Bu Sofi. Artinya motivasi itu jelas bisa saya langsung garis bawahi. Motivasinya itu fulus, makanya mau menjatuhkan. Dia pengen seperti Edis supaya duitnya itu sama dia gitu. Edis hancur gitu. Itu aja kok. Makanya sampai sumpah serapah keluar semua, bahasa-bahasa yang nggak pantas gitu kan. Aduh, miris sih ngelihat fenomena ini semua. Tapi aku melihat pembelaan Tuhan atas perkara Edis itu luar biasa sih. Ya, artinya kalau memang dia tidak bersalah dan memang Tuhan mau pakai dia, semua akhirnya yang apa namanya, yang menuduh dia semua akhirnya kan kebuka borok-boroknya. Betul. Bu Sophie, bisa nggak kita iklan dulu, dengerin musik dulu nih Bu Sophie? Bang Ion ini ada aja nih. Udah bisa ketebak ini Bang Ion Kita ini. ada artisnya Bu, kita ada Bang Yo, aku artisnya. kalau mau nonton atau mau denger musik aku di bawah ya, soalnya agak-agak rada takut gitu. Kenapa? Lagi enak, Bang Ion ini lagi enak ngobrol, bikin intermezzo. Oke, lanjut MC. Gini poinnya ya. Aduh. Musik ya, Bunda ya. Ada si Magabi Bunda ya.
Bunda ada marga B sama anak terang nih ya. Gini teman-teman, sekali lagi ya. Kalian sebenarnya kan Kristennya pada pinter-pinter nih ya. Kalian bisa tahu motivasinya setiap host ya. Setiap yang ngaku-ngaku apologet, seharusnya teman-teman bisa tahu motivasinya apa. Contoh kayak saya misalnya, kalian bisa tahu, wah si Ion motivasinya apa nih ya. Tiap hari 10 jam, 9 jam, 8 jam. Lalu apa motivasinya ya? Kalian nilai sendiri lah motivasinya apa. Iya Ya. betul. Motivasinya apa? Kalau kagak stres sayanya kagak mungkin. Kalau sampai nuduh, wah Yon lo cari koin, cari, aduh. Nah ini saya betul-betul ya. Nangis lo betul. Memang agak lain gue. Emang agak lain. Ini dari tadi udah berapa jam ini masih 7,7 Kak. Ini bukan mau ngembang akun ini Bang. Yang di bawah juga nggak ada yang inisiatif gitu Kak. Ngetap-tap gitu, nge-love orange gitu Kak. Enggak, gue kagak gini ya. Begini teman-teman ya. Teman-teman kalau ngeliat room saya aja itu saya udah terima kasih loh. Ya. Ngelihat room saya aja itu saya kalau bahasa Mandarinnya nih ya, kamsa bahasa Cinanya. Ya. Thank you gitu. Itu buat yang nonton aja ya, bahkan yang lihat-lihat gimana yang spender ya. Tapi begini poinnya ya. Ada orang-orang baik ada lah ya. 1, 2, 3 itu ada teman-teman. Ya Bang Marga juga tahu lah ya apa sih contohnya ya tadi barusan bilang. Emang agak lain hostnya. Ketawa. Nah, langsung naik kan tap-tapnya. Kagak teman-teman jangan diprovokasi teman-teman. Teman-teman ingat ya. Kalau tap-tap kan saya sering tap-tap juga tuh ke Komal. Contohnya ke Komal-Komal yang inilah ya, yang saya suka juga. Itu telunjuk kejang-kejang loh. Bang Bezi ini ada aja. Enggak. Telunjuk kejang-kejang teman-teman. Makanya kenapa saya nggak selalu bilang tap-tap teman. Karena saya ngerasain telunjuk kejang-kejang. Masalahnya Bang Beji, gara-gara Bang Beji bilang seperti itu, Bang Yon ini butuh narasi yang panjang untuk klarifikasi. Enggak. Saya bebas teman-teman kan saya bilang ya. Apalagi ada narasumber ya. Macam Ibu Sopi, Bu Marsa, Kak Intan, Pak Jono tadi ya. Ya mereka kan kita tahu motivasinya nggak ada yang macam-macam ya. Kayak misalnya Bu Sopi juga ya. Pak Jono, Ibu Marsa, apa sih motivasi mereka? Hanya untuk membongkar lah ya. Nah kalau narasi buat koin khususnya gitu ya, itu berkat mereka lah, kita nggak bisa ganggu-gugat lah ya. Dan juga betul nih siapa gue betulin nih siapa si Marga B. Seharusnya secara akal sehat orang berpikiran dari Indonesia udah mapan ya, lalu ke luar negeri berapologet, itu apa sih motivasinya? Iya. Ya, itu dari hal yang kecil aja. Jangan dibilang kabur. Kita nih ya, saya dan Bu Sopi itu udah kenal Edis sudah lama, walaupun nggak secara face to face atau secara kumpul-kumpul ya, tapi kenal Edis lama ya. Dia khususnya emang Islamologi waktu di Zoom ya. Nah itu saya tahu
Nah makanya kenapa saya masih ini sama Edis TV ya, karena di belakangnya ada Bu Sophie ya. Kalau Edis salah tentang narasi Alkitab pasti disentil dulu sama Bu Sophie. Itu yang saya masih ini ya. Lagian pelayanan Edis TV itu berbuah nggak sih? Berbuah banyak teman-teman. Ya, kita lihat Sangat-sangat wow, luar biasa. dari suami istri ya tadinya ribut, akhirnya tuh denger tuh. Nah, akhirnya oh iya, yang tadi mualaf bisa balik lagi ke Kristen. Siapa itu? Yang begitu kenapa? Siapa yang tadinya Kenapa? mualaf balik? Iya, Banyak ini. banyak. Banyak. Nggak pernah dengerin. Banyak, iya sampai nangis-nangis. Iya Bang Edis, terima kasih Bang Edis. Kalau nggak ada Bang Edis ini. Iya. Dan saya berani garansi itu Bang Ion, Bang Edis yang paling banyak memurtadkan orang. Saya bisa garansi itu, saya berani garansi. Saya termasuk orangnya Bukan. enggak ya? Ya Benci. ada, yang Nggak pasti tahu saya deh yang paling lu. banyak. Gini ya. Gini. Kalau narasi misalnya memurtadkan sih kagak lah. Maksudnya gini, dari pelayanan Edis TV banyak yang akhirnya terima Tuhan Terpanggil. Yesus atau kembali begitu. Iya. Ion the best ya, itu tadi. Udah tahu dibilang agak lain hostnya. The best lagi, agak lain teman-teman. The best, sudah the best. Amin aja. Kayak Bu Sophie pelayanan pengajaran berbusa-busa. Masih dibilang ada penyesatan Bu Sophie. Gimana kita nih yang baru buka Alkitab, baca 1-2 ayat, lalu mau jadi apologet. Ayo bisa dibayang apa lagi musim apa gimana ya? Kalau saya sama Bu Sophie ada kali 5 atau 6 tahun saya kenal Bu Sophie ya. Ini tahun berapa nih? 2026. Ya hampir 6 tahun lah, 6 tahun 7 tahun. Udah saya bukan ngebanggain Bu Sophie deh, wanita cerdas lah ya. Tapi Bu Sophie ini kritikan sedikit atau saran sedikit nih Bu Sophie. Ya saran sedikit nih. Bu, dengar Bu. Bahasa Bu, banyak kritikan khususnya ke saya. Bu Sophie kalau bisa Bang Ion bilangin kata-kata itu diperhalus. Artinya diperhalus ya, ada kata-kata yang nggak pantas lah istilahnya. Itu Ibu Sophie ya, mau dengar mau kagak ya terserah Bu Sophie lah. Enggak, Tapi kadang-kadang Bang ada Ion, yang ya Bang Ion, kalau aku sih berpikiran manusia itu kan berbagai macam karakter ya kan. Ada, aku jujur kayak gaya Bu Sophie ini aku suka, straight to the point dia dengan meledak-ledak seperti itu. Ya terlepas enggak misalnya ada gayanya yang, ya. ya gimana. Gayanya is oke, maksudnya kata-kata. Ya, Iya, lo belum iya. tahu kali kalau Bu Sophie lagi marah ya. Tahu mencak-mencaknya gimana pun sampai bahasa nggak pantas pun kadang keluarkan gitu tahu. Nah, itu. Maksud saya itu dimaklumin lah ya, namanya kita masih manusia, iya kan, kadang-kadang kontrol emosi lagi nggak baik atau udah overloading dia kan. Bukan masalah itu sih Bang. Kalau kita yang mendengar Bang, terutama kita pihak Kekristenan, justru sebenarnya kita suka kalau ada orang seperti itu. Karena kan dia melakukan itu pada lawan. Justru kita yang Betul. tidak positifnya, yang menerima dampak positifnya kita. Suka kita sebenarnya. Bahkan kalau misalnya ada yang mau kita anjurkan. Masalahnya, Bu Sophie kan bukan orang lain. Dia kan saudara kita juga. Konsekuensi dari kata-kata kasar kan yang menerima dia sendiri. Betul nggak? Iya betul. Nah itu yang kita cegah Bang. Jangan nanti hanya karena orang lain, maka diri sendiri pun bahaya. Itu maksud saya.
Iya. Ini ya, penggemar Ibu Sopiatul itu sebenarnya dari 100% 65-nya itu wanita-wanita atau ibu-ibu. Lalu sebagai ini kan tadi coba kayak Dewi Bulan begitu ngomong. Pantes nggak tuh? Apalagi Ibu Sophia tuh buat pengajar. Kalau gue nih ya, pribadi ya. Justru ketika Ibu Sophie bilang begitu sama yang Muslim khususnya, ya, bodoh, paling tepuk tangan gue. Bahkan kayak Ibu Aisyah ya, bahkan kayak Intan, bu paling demen. Iya, dan itu kadang kan contoh ya, kita kan sebenarnya emosi nih ya sama teman-teman kita Islam yang bisa menghina, tapi kita nggak bisa menghina. Kita emosi sama mereka, makanya kita sangat suka kalau ada orang yang berani mewakili kita gitu loh. Tuh, iya itu dia. Nah, cuma kita kan jangan hanya lihat dari kekuasaan kita juga lihat ya gimana mereka nanti kan. Jadi kalau menurut aku gini Bang Bezi, ini kalau sekedar apa ya? Mungkin kalau self defense-nya kurang, ya kan? Artinya meledak-ledak, ya temperamen seperti itu mungkin cocoknya jadi pengajar aja lah. Tapi kalau misalnya kayak self defense-nya bagus kayak Edis gitu, cocoklah jadi penyerang dia kan? Ya Karena dia bisa betul. menahan gitu kan, menahan terus gitu. Kalau jujur kalau saya nggak bisa, mencak-mencak juga pasti. Nih, kita tanya Bu Sopi nih. Bu Sopi, oh Bu Sopi lagi kita. Selama teman-teman main TikTok, selama teman-teman tahu itu apologet, ya. Selama teman-teman keliling, ada nggak sih apologet yang ini Edis TV emosinya? Coba, ada nggak? Benzi, ada Menurut nggak aku nggak Benzi? ada. Menurut aku nggak ada. Benzi, ada nggak? Emosi kayak gimana nih bang? Maksudnya kejang-kejang gitu? Kontrol emosinya maksudnya. Oh, kalau yang saya tahu sih, saya nggak pernah ya lihat Bang Edis itu kayak marah besar, nggak pernah saya lihat. Bukan maksudnya yang seperti Edis. Maksudnya ada nggak sih yang mirip si Edis yang berapologet seperti ketika dihujat dia diam, ketika Oh, nggak ada, nggak ada. dia diam, sabar. Iya nggak Hah? ada. Iya nggak ada. Nggak ada, termasuk gue. Nggak ada. Gue kalau sama Islam dibilang bodoh langsung mencak-mencak gue. Sama kita Bang Yom. Keluar langsung segala bahasa kebun binatang. Enggak, kalau gue kebun binatang kagak. Kalau gue kebun binatang, maksudnya cuma suara gede doang gue, ya. Itu. Iya. Nggak ada teman-teman ya. Selama 6 tahun saya ini nggak ada. Itu Pak Rene mirip Pak Edis ya. Ya, kalau yang itu kampung ya, ada saya lihat, tapi nggak spesifik kayak Bang Edis. Kenapa? Kalau Bang Edis, dia nggak pernah, bisa dibilang suaranya itu nggak pernah keras, bisa dibilang begitu. Suaranya nggak pernah keras. Nah, kalau yang lain memang mereka sabar, tapi Siapa ada yang sabar? waktunya. Siapa coba? Ya yang sabar siapa coba? Ah, nih yang sabar yang saya lihat kayak Bang Justin, dia orangnya sabar, tapi iya maksudnya Di mana sebenarnya? iya. Pak Erben, iya Pak Erben. Coba Adi ini Pak jadi Erben, mau wah pesta Pak Erben ini belum tahu Bezi. juga. Pak Erben juga udah mencak-mencak kalau udah kadang keluar ini masa lah ya. botol segala macam. Dia kan gini, Iya, mereka iya. kan sabar. Tapi nggak apa-apa lah, dia kan yang ini. Oke, silakan. Oke. Benzi, silakan Benzi. Maksudnya kan mereka ini sabar, cuman ketika sampai puncaknya lepas kendali gitu loh. Nah itu ya kadang-kadangnya nggak bagusnya di situ. Kalau udah lepas kendali itu yang saya bilang tadi. Metode mereka cara bernarasi kalau bagus-bagus saja, nah santai mereka. Ya maksudnya bisa kita simak lah pengajaran mereka kan gitu. Sama kayak Bang Edis. Nah cuman kalau sudah lepas kontrol, udahlah. Kalau bisa kadang-kadang aku mendingan keluar kalau udah lepas kontrol sih daripada nonton. Nah itu kalau yang aku lihat itu.
Tapi itulah Bang Beji, kalau namanya kayak Edis itu udah give itu, artinya udah bawaan lahir itu, nggak bisa dilatih itu Bang. Karakter orang itu memang udah bawaan lahir. Betul, betul Bang, betul Bang. Walaupun ada orang yang berdoa satu malam, satu hari, dia bisa kayak Bang Edis, mustahil sih Bang menurutku ya. Mustahil. Kecuali kalau dia, Ya, betul itu. kecuali kalau dia puasa 40 hari, enak. Bisa jadi, aku yakin bisa. Kalau namanya apa ya karakter itu ya udah dari bawaan orang gitu Bang. Kalau menurut aku nggak ada, ya gimana? Kalau menurut aku, Bang Edis bisa sesabar itu bukan juga semata-mata karena karakternya sih Bang, tapi karena dia memang sudah punya standar keilmuan juga. Kenapa? Karena ketika dia diperlakukan seperti itu, dalam hatinya dia hanya ketawa karena dia sudah yakin ketika dia ngomong orang itu pasti akan kejang-kejang lagi. Jadi dia tahu cara membalasnya gitu loh. Makanya dia bisa sabar. Bisa, iya Karena betul, masuk akal. iya, karena dia nggak merasa lawannya itu keras. Jadi karena ilmunya tadi banyak, jadi dia nggak pernah merasa lawannya keras. Jadi mau bagaimanapun lawannya, menurut dia masih lemah. Jadi nggak perlu dia marah, nggak perlu dia emosi. Betul nggak? Dasar keilmuan juga Betul. mendukung sih. Ya pastilah, Nah, itu udah pasti. karena jujur ya, kebanyakan kita emosi. Salah satunya juga untuk menutupi kelemahan. Benar nggak? Aku juga nggak munafik. Bisa, betul itu. Kalau kita udah under attack gitu kan, kayaknya kita udah merasa diserang, kita juga, yuk gimana saya untuk mengapakan ini, untuk menutupi kan, terpaksa bawa emosi juga kan. Gitu. Enggak, itu salah satu. Nah, kalau emosi, kalau gue kebanyakan sama orang yang ngeyel. Itu Tuh, juga, emosi. udah botol ngeyel, aduh bikin darah tinggi tuh. Iya, itu dia dalam hati gue. Makanya kenapa gue selalu turunin orang ngeyel. Akun gue supaya nggak kebanet. Waduh, Akun gue supaya nggak kebanet. ngantuk aku jadi hilang Coba juga tuh. Bang. Soalnya udah jam 4. Tiba-tiba begitu kita ngoceh-ngoceh yang nggak jelas, ngoceh-ngoceh. Akun kita rungkat. Akun kita Dulu ya, rungkat. Yon. Teman-teman yang lain, Bu Sofi, Kak Kuen, anak terang, semuanya lah, Bang Todi, Bang Marga, Bang Apleu, dan teman-teman di bawah juga saya izin dulu selamat pagi soalnya udah ojak doana tidur, besok kerja lagi. Shalom ya semuanya, makasih ya. Ya, salam. Salam. Ya, silakan Bang Marga, kita iklan dulu lah. Ikan dulu, oke baik. Terpaksa, aduh memang Bang Oh Ion iya, inilah. sebentar. Iya. Teman-teman follow akun yang di atas teman-teman ya. Gini, buat teman-teman yang nggak suka, kan saya udah bilang selalu ya. Teman-teman tuh merdeka sebagai seorang Kristen. Kalian mau ngikutin ke mana itu bebas ya. Bebas, tetapi sekali lagi saya sarankan jangan ikutin host yang adanya pengajaran sesat atau pengajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Itu aja. Teman-teman mau kemana aja bebas. Oke, silakan Bang Marga. Paipel. Kakak ini siapa? Kakak anak terang. Pada tidur nih. Gua dengar ngoceh. Udah pada tidur. Dengerin Bang Ion pada tidur semua. Pada ngoceh betul nah. Udah, Bang Ion kan waktu Amerika, udah nggak apa-apa. Oh Lanjut. iya Jadi- betul iya. Bang Yon, itulah Oi. Bang. Hiburan itu juga perlu. Berdebat terus juga kan tegang urat saraf. Perlu, makanya kenapa gue saranin supaya yang ini ke room si Nat ya itu Iya. tadi ya, supaya gue juga mau denger lagu-lagu. Di sini kan jarang denger lagu-lagu, gimana sih? Makanya yang mau nyanyi-nyanyi teman-teman ya, udah mau suaranya gimana diterima di sini. Repot-repot kayak aku dong. Iya, terima aja.
Aku nggak bisa nyanyi, gimana dong Bang Ion? Au, au. Ya nggak nyanyi, Bunda bisa sebenarnya nyanyi itu. Parkir dulu. Silakan warga B.